Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di tutorial tentang ikan cupang. Nah, tentunya bagi pemula nih, ilmu ini akan sangat bermanfaat sekali buat kalian, terutama yang tinggal di pelosok atau pemula yang ingin memulai memberi pakan ikan cupang tapi kebingungan karena tidak punya kulkas. Nah, kali ini saya akan bikin konten sarannya bagaimana cara mengawetkan cacing selain di kulkas, apakah bisa awet selama berminggu-minggu. Nah, caranya gampang teman-teman. Mungkin kendalanya kita kadang memberikan pakan cacing tapi cacingnya busuk selama 2 hari 3 hari itu udah busuk dikarenakan kita tidak disimpan di kulkas. Nah, caranya akan saya kasih tahu ya teman-teman. Langsung kita akan menuju ke box peternakan kita. Ayo teman-teman, let's go. Nah, ini dia ikan cacing sutranya teman-teman ya. Saya baru beli dari pasar Kebayoran Lama. Harganya satunya ini sekitar Rp1.000, jadi kalau 2.000. Ada juga yang paketan Rp5.000, tapi tergantung sih ikan kalian itu memakannya emang porsinya udah banyak atau belum. Kalau mungkin masih burayak usia sekitar mungkin 2 mingguan, kalian bisa kasih pakan yang sedikit aja dulu ya teman-teman, karena kalau busuk itu nggak bagus di air, nanti airnya terlalu amis. Jadi itu saja, nanti akan saya pindahkan ya. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin nggak punya kulkas, nggak usah ribet harus gimana ya biar awet sampai 1 minggu buat pakan. Nah, caranya gampang sekali teman-teman. Kalian tidak perlu mengawetkannya di kulkas, kalian cukup siapkan wadah kayak gini nih. Nanti kalian bisa tuangkan di box peternakan kalian. Nah, ini teman-teman cacing darahnya sudah saya siapkan di wadah ya. Nanti kita akan awetkan di box ini, di box burayak. Jadi ngawetinnya itu tidak di kulkas, tapi kita akan campur dengan burayak. Kenapa kita campur? Biasanya kalau misalkan kita kulkas itu 1 minggu itu udah bau teman-teman, atau 5 hari itu biasanya cacingnya sudah bau ya teman-teman ya. Awet sih awet, cuman udah bau, nggak bisa bertahan sampai 1 minggu. Tapi kalau misalkan ditaruh di sini, ini biasanya 1 minggu bisa lebih teman-teman, karena posisi mereka itu di dalam box ini hidup. Nah, yang penting biarkan mereka hidup itu kalau misalkan mereka ada kotoran-kotoran seperti ini nih. Jadi kotoran-kotoran seperti kotoran ikan ini mereka akan dimakan oleh cacing-cacing sutra. Nah, kalau udah dimakan dia biasanya bisa hidup awet di sini teman-teman. Jadi kita akan taruh di box burayak ini. Ini biasanya akan lebih awet ya. Nah, kan saya kasih contoh nih teman-teman ya. Kita ambil. Nah, kita taruh aja seperti itu teman-teman. Itu tidak menjadi masalah asalkan kalian ngasih cacingnya itu tidak over. Kalian jangan beli 5.000 itu. 5.000 biasanya kan cacing sutra banyak banget ya teman-teman ya. Jadi kalian beli saja paling yang 1.000-an atau 2.000-an. Nah, biarkan mereka hidup di dalam box peternakan ini. Jadi mereka makannya akan bertahap, nggak langsung makan semua. Biasanya kalau burayak-burayak di masa pertumbuhan di usia sekitar 2 minggu 3 minggu itu tidak terlalu rakus seperti burayak yang usianya sudah 1 bulan atau 2 bulan ya teman-teman. Jadi makannya masih teratur gitu loh, nggak langsung dimakan semua. Jadi saran saya kalau ditaruh di box peternakan seperti ini dengan kotoran ikan, cacing sutra akan bertahan hidup teman-teman. Jadi kalian yang mungkin tinggal di pelosok dan istri kalian nggak kuat lah buat nancepin kulkas, kalian bisa pakai metode inilah. Jadi nggak usah kalian beli aerator yang harus ada gelombang air seperti itu nggak perlu teman-teman ya. Cukup kalian sisain aja kotoran ikan, jangan kalian ambil atau sedot buat dibersihin. Jadi sisain aja buat kehidupan cacing sutra biar mereka itu bisa hidup teman-teman, karena cacing sutra itu juga makannya kotoran teman-teman ya. Tuh kalian bisa lihat tuh burayak saya langsung ngerumunin cacing-cacing sutra itu. Tuh kalian bisa lihat kan. Mereka akan makan setiap hari seperti itu. Jadi selama kita kasih makan cacing sutra, kita tidak perlu memberikan pakan untuk ikan kita si burayak ini ya teman-teman. Mereka karena udah makanan cacing selama 1 minggu lebih ini nggak habis teman-teman, masih hidup. Selama ini masih hidup ya teman-teman ya. Tapi ingat, dasarnya harus ada kotoran. Untuk kalau ditaruh seperti ini nggak mungkin teman-teman ikan kita makannya over, karena ini masih usia pertumbuhan. Nah, kalian bisa lihat teman-teman ya. Tuh. Tuh burayanya banyak banget teman-teman ya. Tuh ada yang rebutan. Tuh, ini sebetulnya bagus banget ya cacing sutra untuk burayak di usia masih 3 mingguan 2 mingguan itu sangat bagus sekali, karena proteinnya banyak. Jadi mereka akan cepat tumbuh. Tapi nanti pemberian pakan cacing sutra itu kita harus stop di usia sekitar 3 bulan, nggak boleh lebih ya teman-teman ya. Kalau lebih kita nggak bisa, karena biasanya
ikan kita jadi celo kalau misalnya kita kebanyakan dikasih makan cacing sutra. Kalau udah di usia 3 bulanan atau 2 bulanan kita harus kasih makan cacing sutra sama jentik nyamuk, sama kalau enggak sama pelet. Ada pizzanya mas. Tuh mereka pada rebutan teman-teman, tuh cacingnya pun hidup kan, kalian bisa lihat tuh. Kalau di kulkas pasti cacingnya langsung beku mati, 3 hari kadang udah bau teman-teman walaupun di kulkas. Tuh lihat ada yang sampai dorong-dorongan kayak gitu, gila. Di box satunya pun masih saya siapin satu. Tuh masih ada lagi di box satunya nih, masih saya sisain karena di box satunya juga ada burayaknya juga teman-teman ya. Ini mau saya tuangin ke sini. Ini airnya kan saya buang dulu soalnya biasanya banyak bakteri. Nah, kita buang dulu. Waduh. Nah ini dia yang satu box satunya teman-teman ya. Ini ikannya masih kecil-kecil banget ya. Nah ini juga cara pengawetannya sama ya teman-teman, tinggal masukin ke box aja, nggak perlu di kulkas juga nggak apa-apa teman-teman. Ya sudah sih teman-teman ya, saya rasa cuman itu saja cara buat teman-teman yang nggak punya kulkas bisa diawetin di box peternakan. Selama di box itu ada kotoran ikannya nggak apa-apa teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.